Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'da. Di kalangan ulama dikenal seorang tokoh sufi yang sangat dalam keilmuan beliau, dikenal dengan kezuhudan dan kewaraan beliau, yaitu Al-Imam Ibnul Mubarak radhiyallahu ta'ala anhu. Nama asli beliau adalah Abdullah Ibnul Mubarak Ibn Wadih Al-Hanzali Al-Marwazi radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau merupakan putra daripada seorang yang saleh yang dikenal dengan Al-Mubarak. Imam Al-Mubarak dulunya adalah seorang ajir ataupun penjaga kebun di sebuah kebun kepunyaan seorang qadhi ataupun pemimpin pada ketika itu. Pada suatu ketika sang pemilik kebun datang kepada Imam Al-Mubarak untuk meminta petikan buah delima yang manis rasanya. Setelah dipetik oleh Imam Mubarak, lalu disajikan kepada sang pemilik kebun. Setelah dicicipi, ternyata buah delima tersebut rasanya masam, sehingga pemilik kebun pun merasa marah. Lalu kembali beliau meminta petikan untuk yang kedua kali. Aku ingin delima yang rasanya manis, tolong carikan yang rasanya manis. Lalu dipetik kembali dari pohon yang lain, dihadirkan kepada pemilik kebun buah delima yang baru. Ternyata setelah dirasa kembali, rasanya pun masam. Bertambahlah marah sang pemilik kebun tersebut dan kembali meminta, tolong petikkan buah delima yang manis, aku ingin makan delima yang manis. Setelah dipetikkan untuk yang ketiga kalinya, ternyata Imam Mubarak kembali memetik buah delima yang rasanya pun masam. Akhirnya si pemilik kebun pun bertanya kepada Imam Mubarak, wahai Mubarak, aku minta engkau petikkan buah delima yang manis. Apakah engkau tidak bisa mengetahui mana delima yang manis, mana yang masam? Imam Mubarak pun menjawab, la, saya tidak tahu Tuhan. Kaifa dzalik? Kenapa bisa seperti itu wahai Mubarak? Padahal engkau bekerja di tempatku selama bertahun-tahun. Lalu dijawab oleh Imam Mubarak, karena saya di sini tidak pernah mencicipi satu buah delima pun. Kenapa engkau tidak pernah mencicipi wahai Mubarak? Kata sang pemilik kebun, karena engkau memberikan saya izin untuk menjaga kebun dan tidak pernah memberi saya izin untuk memakan isi ataupun hasil dari kebun tersebut. Akhirnya sang pemilik kebun pun merasa kaget dan masih bertanya-tanya apakah benar apa yang dikatakan Imam Mubarak tersebut. Lalu sang pemilik kebun bertanya kepada jiran ataupun tetangganya, dan ternyata beliau pun menemukan bahwa yang dikatakan Imam Mubarak betul adanya, bahwa beliau tidak pernah mencicipi satupun daripada buah delima yang dijaganya. Akhirnya tukang kebun tersebut menjadi kagum kepada Imam Mubarak dan berkata kepada Imam Mubarak, wahai Mubarak, aku mempunyai seorang putri perempuan yang sudah banyak dipinang oleh sang lelaki. Akan tetapi, apa menurutmu, kemana yang lebih pantas aku nikahkan anak perempuanku ini? Kemudian Imam Mubarak pun memberikan sebuah gambaran bahwa orang-orang jahiliyah mereka menikahkan anak mereka
karena memandang kepada keturunan. Orang-orang Yahudi, mereka menikahkan anak mereka karena memandang kepada harta. Orang-orang Nasrani, mereka menikahkan anak mereka karena memandang kepada ketampanan ataupun kecantikan. Sedangkan umat Nabi Muhammad SAW ketika menikahkan, mereka memandang kepada kebaikan agama seseorang. Akhirnya sang tukang kebun pun kembali ke rumah dan dia pun berkata kepada istrinya bahwa saya akan menikahkan anak perempuan kita kepada Mubarak, hanya kepada Mubarak. Sehingga akhirnya dinikahkanlah anak perempuan sang tukang kebun tersebut kepada Imam Mubarak, dan terlahirlah daripada perkawinan beliau beberapa orang anak yang diantara lain adalah Imam Abdullah ibn Mubarak radhiyallahu taala anhuma. Ini merupakan sebuah cerita tentang ketakwaan dan keamanahan seorang Mubarak, ayah daripada Imam Abdullah bin Mubarak radhiyallahu taala anhuma, yang akhirnya karena beliau menjaga diri daripada perkara yang diharamkan Allah, akhirnya beliau pun mendapatkan balasan yang terbaik daripada apa yang beliau tinggalkan, yaitu mendapatkan istri yang cantik, dan bahkan kebun semuanya akan menjadi hak milik beliau. Ini merupakan sebuah cerita yang sangat baik untuk kita jadikan renungan dan pelajaran bahwa segala sesuatu yang kita tinggalkan karena Allah, karena takut dengan siksa Allah, takut kepada murka Allah, maka yang kita tinggalkan tersebut insya Allah akan membuahkan hasil yang lebih baik daripada apa yang kita bayangkan, baik hasil tersebut di dunia ataupun nanti dibalas di negeri akhirat. Hadza wabillahi taufiq wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.